Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Jami' Nurul Huda. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para alim, para ulama, para sepuh, bin sepuh, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Jami' Nurul Huda Ustaz Mu'in hafizahullah ta'ala, dan juga segenap hadirin dan hadirat serta pemirsa dan pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak orang hidup di dunia ini stres. Betul? Betul atau tidak? Betul. Banyak orang hidup di dunia ini galau. Betul atau betul? Betul. Dan biasanya orang stres itu karena banyak masalah. Padahal orang hidup di dunia itu tidak mungkin lepas dari masalah. Ada nggak orang yang hidup nggak punya masalah? Wonten apa mboten? Loh, bayi aja punya masalah. Bayi ada masalah? Ada, makanya nangis. Ya, karena ada masalah. Apakah masalah itu juga dialami oleh orang-orang yang beriman? Orang yang beriman wonten masalah napa mboten? Wonten. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hidupnya mengalami masalah. Masalah nopo? Kok sepi? Masalah apa yang dihadapi sama Rasul SAW? Umatnya tok macam-macam. Beliau pernah nggak mengalami masalah ekonomi? Rasulullah pernah nggak? Pernah. In kunna alu Muhammadin, sesungguhnya kami keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 3 purnama dapurnya tidak ngebul. Berapa purnama? 3 purnama. Kenapa nggak ngebul? Nggak ada yang dikebulkan, alias nggak ada yang dimasak 3 bulan. Lah terus dahare nopo? In hiya illal aswadan. Saat itu kami keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengonsumsi kurma dan banyu bening. Napa? Kurma dan air putih. Itu masalah atau bukan? Masalah atau bukan?
Saya tanya, kira-kira kalau rumah jenengan mengalami masalah itu bagaimana? Istri jenengan kira-kira betah atau tidak? Betah atau tidak? Tidak. Pulangkan aku kepada orang tuaku. Panjenengan bisa bayangkan berarti istri jenengan berapa? Baru satu. Sama. Istri Nabi SAW 9. Bagaimana beliau menghadapi 9 istrinya dengan kondisi ekonomi yang seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, dengan masalah ekonomi yang berat atau ringan tadi, Nabi SAW? Berat. Dengan masalah ekonomi yang begitu berat tadi, apakah Rasulullah SAW stres? Stres sama badan? Boten. Berarti orang yang beriman maupun yang tidak beriman, mereka semua akan menghadapi masalah kehidupan. Yang membedakan adalah bagaimana cara menyikapi masalah tersebut. Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Jadi jangan pernah mimpi bebas dari masalah. Sekalipun kita sudah rajin ngaji, sekalipun kita sudah rajin sholat, sekalipun kita sudah berusaha memperbanyak amal soleh, jangan pernah mimpi bebas napa? Masalah. Satu-satunya tempat yang tidak ada masalah teng pundi? Surga. Berarti kalau pengen bebas masalah, kemana dulu? Ke surga dulu baru bebas masalah. Tapi yang jadi masalah sebelum ke surga harus melewati dunia. Itu masalahnya. Dan di dunia ini banyak masalah. Panjenengan pengen gak kayak Kanjeng Nabi SAW menghadapi masalah tetap enjoy? Pengen obatan? Pengen obatan? Mari kita ikuti pengajian ini. Makanya judulnya nopo? Numpang lewat di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa begitu tegar menghadapi masalah di dunia ini karena beliau punya cara pandang terhadap dunia. Yang cara pandang tersebut tidak dimiliki oleh banyak orang yang hidup di dunia saat ini. Cara memandang dunia. Ini yang kadang-kadang banyak tidak kita miliki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya pola memandang dunia yang tadi sudah disampaikan dalam sambutan, yang disebutkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibnu Umar. Sinten? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Biasa disingkat dengan Ibnu Umar. Siapa ayahnya Ibnu Umar? Ya Umar. Namanya juga Ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma cerita. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merangkul pundakku. Masya Allah. Sinten yang dirangkul? Abdullah ibnu Umar. Sinten yang merangkul? Rasulullah SAW. Asyik atau tidak dirangkul sama manusia hebat? Asyik sekali. Itulah cara Rasulullah SAW berkomunikasi dengan para sahabatnya. Sehingga para sahabatnya merasa nyaman berinteraksi dengan siapa? Rasulullah SAW, karena begitu cara beliau berinteraksi. Tapi jangan kemudian jenengan praktek nanti ketemu akhwat dirangkul gitu. Sini saya bukan seperti itu. Ya lihat-lihat orangnya. Ya.
sama orang yang mahram, dirangkul, kasih nasihat. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sentuhan kasih sayang itu, maka seizin Allah hatinya terbuka. Hatinya siapa? Ibnu Umar. Sehingga ketika Nabi SAW menyampaikan pesan-pesan setelah itu akan masuk. Ada yang di sini guru atau mantan guru? Angkat tangan. 1, 2. 2 toh? Cuma 2? Ya wis guru TPQ. Nggak ada? Masya Allah. Saya tanya kepada para guru. Panjenengan pernah nggak ngalami kondisi sudah ngomong panjang lebar, muridnya nggak memperhatikan? Pernah atau tidak? Pernah. Rasanya pripun? Mangkel. Loh, jenengan pernah jadi guru toh? Atau pernah jadi muridnya yang kayak gitu? Mangkel toh. Wong lagi ngajar kayak gini sudah bercuap-cuap, sudah berbusa-busa bicaranya. Kok malah pada ongap-angup? Kalau sekarang mainan apa? HP. Ya. Pada ngantuk. Mestinya kalau kita mengalami kondisi seperti itu, mestinya kita tuh introspeksi diri. Apakah kita sudah menjalankan seni komunikasi seperti yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau belum? Bukankah Rasulullah SAW menghadapi anak-anak? Bukankah Rasulullah SAW menghadapi orang dewasa? Bukankah Rasulullah SAW menghadapi manusia dengan macam-macam karakter dan sifat? Tapi Nabi SAW bisa menghadapi semua jenis manusia tersebut dengan baik. Salah satunya adalah dengan cara komunikasi seperti ini. Menunjukkan adanya keakraban antara guru dengan sinten? Murid. Antara orang tua dengan anak. Antara suami dengan istri. Panjenengan yang sudah berkeluarga, rata-rata ini wajah-wajah yang sudah berkeluarga. Ya, kelihatan kan wajah-wajah orang sudah berkeluarga itu ya banyak masalah gitu ya. Ya enggak lah, malah lebih apa? Tenang daripada yang belum berkeluarga. Ya. Panjenengan ketika mau nasihati istri kayak Nabi sama Abdullah bin Umar apa badan? Kok senyum? Ini senyumnya senyum apa ini? Senyum manis apa senyum kecut ini? Iya atau tidak? Badan. Ya, habis ini praktek. Habis ini praktek. Jadi Nabi SAW merangkul pundaknya sinten mau? Abdullah ibnu Umar. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan pesan. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabilin. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing. Seakan-akan engkau adalah perantauan. Ini pesan yang pertama. Au abiru sabilin. Atau hiduplah di dunia seperti orang yang numpang lewat. Makanya tadi judulnya apa? Numpang lewat di dunia. Itu diambil dari hadis Nabi SAW. Ya. Coba diulangi. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau orang asing, perantau. Atau kok sepi? Atau orang yang numpang lewat. Berarti ada pesannya Nabi ada berapa di sini? 2. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau orang asing. Atau hiduplah di dunia seakan-akan engkau orang yang numpang lewat. Yang jadi pertanyaan sebelum kita jelaskan.
antara pesan yang pertama dengan pesan yang kedua sama atau beda? Orang merantau dengan orang numpang lewat sama atau beda? Beda atau sama? Yang bilang beda angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bilang sama angkat tangan. Loh, sisanya ngapain ini berarti? Abstain. Yang betul adalah beda. Masya Allah, alhamdulillah. Yang betul beda antara pesan pertama dengan pesan yang kedua. Hiduplah di dunia satu bagaikan orang asing atau orang yang numpang lewat. Dari dua hal ini, dua perumpamaan ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Levelnya lebih tinggi mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua, levelnya lebih tinggi yang mana? Pertama? Pertama? Yakin? Yakin? Keliru. Lebih tinggi yang kedua. Lebih tinggi yang kedua. Kalau orang asing merantau, siapa yang bukan asli Semarang angkat tangan? Panjenengan bukan asli orang Semarang, berarti jenengan orang asing. Iya kan? Orang asing di mana? Di Semarang. Orang yang merantau di sebuah tempat bukan orang asli di tempat tersebut. Berbeda dengan orang yang cuma numpang lewat. Kalau saya orang numpang lewat 3 hari, insya Allah balik lagi ke Purbalingga. Nabi SAW menginginkan kita hidup di dunia minimal seperti orang asing. Kalau bisa dinaikkan levelnya seperti orang yang numpang lewat. Penduduk asli dengan orang asing kira-kira lebih fokus yang mana? Penduduk asli. Ketika orang asli Semarang dengan orang yang kuliah di Semarang, kira-kira memikirkan rumah, penginapan, istri, calon, pekerjaan, lebih fokus yang mana? Lebih fokus orang yang asli Semarang. Karena dia merasa dia bakalan tinggal di situ selamanya. Selama hidupnya di situ. Tapi kalau misalnya cuma kuliah. Coba ada mahasiswa nggak di sini? Ah, aslinya mana? Brebes. Ana tanya sama antum. Antum kepikir nggak? Sudah semester berapa? 3. Antum kepikir nggak di Semarang ini bikin rumah, bikin properti gitu? Kepikir nggak? Nggak. Kenapa? Orang asing. Karena beliau merantau di sini. Kita di dunia itu merantau. Betul? Betul atau tidak? Kita di dunia itu merantau. Kita akan kembali ke kampung halaman kita. Siapa namanya? Zehan. Kalau Zehan ini kampung halamannya Brebes. Kalau kita kampung halamannya di mana? Tegal. Kalau kita kampung halamannya, semua dari kita adalah di akhirat. Kita di dunia itu adalah orang asing, perantauan. Makanya kalau kita perhatikan masa orang merantau dengan masa tinggalnya dia di kampung halamannya lebih lama yang mana? Di kampung halamannya. Paling di sini kuliah berapa tahun kalau lancar?
4 tahun. Ya kecuali kalau nggak lancar bisa 10 tahun gitu. Saya doakan mudah-mudahan lancar. Ya. 4 tahun. Setelah itu pulang ke kampung halamannya. Di sana bisa sampai 60 tahun. Itu namanya kampung halaman. Kampung halaman tempat asli hidup. Kita kampung halamannya bukan di dunia. Kampung halaman kita adalah di akhirat. Karena perjalanan hidup kita di akhirat dengan perjalanan hidup kita di dunia lebih lama mana? Lebih lama di akhirat. Kita di dunia berapa tahun? Pinten tahun kita di dunia? Iya, wallahu alam, semuanya juga wallahu alam. Cuman kira-kira pinten gitu loh. Berapa? 60. Jenengan sudah berapa? Siap-siap ke? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kanjeng Nabi SAW ngendika umur umatku itu antara 60 sampai 70. Itu rata-rata kehidupan umatnya Nabi Muhammad SAW di dunia. Makanya kanjeng Nabi berapa? 63 tahun. Ya, yang sudah 62,5 tahun. Siap-siap. Belum tentu. Yang tua itu mati belakangan. Salah. Mati duluan. Belum tentu. Betul? Ada nggak yang masih muda mati duluan? Banyak. Ya udahlah. Saya sering sampaikan perumpamaan ini. Kayak kelapa. Kelapa itu yang jatuh kan macam-macam. Mulai dari yang paling muda sampai yang tua. Betul? Yang paling muda, nopo? Manggar sih, kok bluluk. Manggar. Terus habis itu apa? Bluluk. Terus cengkir. Terus degan. Terus kelapa. Terus kiring. Betul, bahasanya sama enggak? Ya wis lah, anggap aja sama. Ya. Coba lihat. Berapa jenis tadi? Manggar, bluluk, cengkir, degan, kelapa, kiring. Berapa? 6 jenis ini. 6 jenis ini pernah mengalami jatuh dari pohonnya. Jadi yang namanya mati itu nggak mesti harus nunggu jadi apa tadi? Kiring. Degan, malah lebih banyak. Ayo siap-siap mana yang degan-degan ini. Kehidupan kita di dunia itu paling 60 sampai berapa tadi? 70 tahun. Berarti kita itu di dunia merantau. Karena kehidupan kita di akhirat pinten tahun? Pinten tahun? 100? 1000? Boten. Khalidina fiha abada. Kehidupan kita di akhirat itu bukan 1000 tahun, Pak Bu. Kehidupan kita di akhirat itu bukan 1.000.000 tahun. Kehidupan kita di akhirat itu bukan 1.000.000.000 tahun. Kehidupan kita di akhirat itu selama-lamanya. Bandingkan dengan 60 sama berapa tadi? 70 tahun. Kita itu di dunia merantau. Maka aneh ketika ada orang merantau melupakan kampung halamannya, itu aneh. Seperti Mas yang kuliah ini terus keasyikan tinggal di Semarang sampai lupa Brebes. Ya. Itu kira-kira perumpamannya. Insya Allah nggak lupa ya. Atau pengen nyari calon di sini. Ya. Kalau nyari calon di sini parang no boten? Parang no boten? Parang. Jangan nyediain apa? Boleh-boleh saja. Ya. Jadi orang hidup di dunia itu pola pikirnya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minimal menjadi seperti orang
asing atau perantau. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka dinaikkan ke level berikutnya. Level berikutnya lebih tinggi. Bukan seperti orang asing. Kenapa? Karena kalau orang asing itu ya tetap suatu saat akan menetap di situ mungkin. Ya, seperti yang tadi saya tanya yang bukan asli Semarang, ada yang di sini sudah sampai 20 tahun, 30 tahun, betul? Ada yang sudah sampai 40 tahun, 50 tahun malah jadi orang Semarang asli. Ada yang seperti itu. Orang yang lebih tinggi levelnya adalah orang yang menyikapi dunia seperti seakan-akan dia cuma numpang lewat. Cuma numpang lewat. Coba sekarang orang numpang lewat. Misalnya saya dari Purbalingga mau ke mana ya? Bukan ke Semarang. Daerah habis Semarang yang harus lewat Semarang. Kemana misalnya? Kemana? Demak. Ya, kalau dari Purbalingga akan ke Demak kan lewat mana? Semarang. Kemudian mampir di Semarang, ngisi bensin atau mungkin mampir nopo? Makan, atau mungkin mampir Nun Sewu pengen ke kamar kecil, atau mampir kalau pakai bus mampir di mana? Di terminal Semarang. Saya tanya sama jenengan, kira-kira kalau orang numpang lewat itu kepikir atau tidak untuk bikin kos-kosan di situ atau ngekos di situ? Pikir no boten? Boten. Itu level lebih tinggi. Sehingga kalau kita perhatikan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tempat tinggal beliau? Bagaimana tempat tinggal beliau? Gedong? Istana? Boten. Beliau bisa nggak bikin istana? Bisa. Harta rampasan perang yang datang ke beliau itu banyak. Tapi beliau rumahnya super sederhana. Panjenengan bisa bayangkan, pernah ada seorang tabi'in setelah wafatnya Rasul SAW masuk ke rumah Nabi SAW. Kemudian beliau berdiri di dalam rumah Nabi, lalu tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Ternyata ujung tangan beliau nyentuh langit-langit rumah Nabi SAW. Luasnya seberapa? Rasulullah SAW pernah, itu kan tingginya ya. Sekarang bicara apanya? Luasnya. Rasulullah SAW pernah sholat malam. Di saat Aisyah sedang istirahat di depan beliau. Kepala Nabi SAW saat sujud nyentuh tubuhnya Aisyah. Itu kira-kira ukuran berapa kali berapa? Pinten? Kira-kira sama dapur jenengan luas mana? Luas mana? Rasulullah SAW punya harta bisa untuk bikin itu semua. Akan tetapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW karena beliau menganggap di dunia itu cuma nopo? Numpang lewat. Sehingga ketika Nabi SAW menghadapi ujian-ujian seberat tadi itu, Nabi SAW biasa saja. Toh masih bisa minum, toh masih bisa makan, berarti masih bisa hidup. Bahkan dalam kesederhanaan pola makan dan pola minum tadi, Rasulullah SAW menjadi sangat sehat. Saya tanya sama jenengan, Rasulullah SAW gerah seumur hidup berapa kali? 1 atau 2 kali? Seumur hidup berapa tahun? 63 tahun. Cuma gerah sekali atau 2 kali? Pertanyaannya, kulo kali jenengan sudah sakit berapa kali? Pinten? Ya.
Berkali-kali kita sakit. Padahal kalau dilihat dari 4 sehat 5 sempurna makanannya, itu lebih 4 sehat 5 sempurna makanan kita atau makanan Rasul SAW? Makanan kita, Masya Allah. Jangan bening. Terus apa lagi? Tempe goreng, mangut, sambal, kerupuk. Ya. Wah, Ustaz siang-siang kayak gini jadi bikin lapar Ustaz. Justru dalam kesederhanaan makanan Rasul SAW itu membuat fisik beliau menjadi sehat. Panjenengan pernah nyoba enggak? Sehari makannya cuma kurma, air putih. Pernah atau tidak? Belum? Mau nyoba? Ya, habis ini nyoba ya. Coba. Lebih ringan di tubuh. Lebih ringan di tubuh. Saya sih nggak pernah nyoba. Cuman saya pernah nyoba sahur. Saya pernah nyoba sahur cuma pakai kurma dan air putih. Kadang-kadang kalau lagi males banget ya kurmanya sebiji. Air putihnya segelas. Kira-kira semaput enggak? Enggak. Enggak. Sampai sore enak-enak aja. Justru malah kapan kesempatan sahur pakai nasi goreng malah Allahu Akbar. Lemes sepol. Lebih sehat. Ya. Enggak neko-neko makanannya. Jadi Nabi SAW dengan masalah ekonomi yang beliau hadapi sedemikian rupa, Nabi SAW tetap bisa tegar menghadapi ujian hidup karena pola pandang beliau terhadap dunia yang tadi sudah kita sampaikan. Menganggap sebagai perantau atau apa yang kedua? Orang numpang lewat. Oke, timbul pertanyaan. Ustaz, kalau kita numpang lewat berarti kan kita nggak mikir bikin rumah, nggak mikir macam-macam Ustaz. Berarti kalau kayak gitu kita ya tidur di masjid aja Ustaz. Nggak usah bikin rumah. Apa seperti itu? Seperti itu atau tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun juga bikin rumah. Walaupun rumahnya sederhana. Berarti kalau rumahnya mewah boleh enggak atau tidak Ustadz? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting jangan dijadikan itu sebagai target utama pikiran sehari-hari kita. Jadi kalau kita mau bikin rumah sesuai dengan keperluan. Misal panjenengan punya anak 10. Misal nih ya. Udah jarang ya anak manusia orang di zaman ini yang hidup punya anak berapa? 10. Coba yang paling banyak anaknya angkat tangan. Saya mulai, anak saya baru 4. Panjenengan berapa? Berapa? Di atas 4, pinten? 6, Masya Allah. Ada yang di atas 6? 7, Jos. Ada yang lagi? Pol, anak orang Semarang, Pol 7. Masya Allah. Ustaz Syafiq itu pernah cerita, ada seorang ustadz punya anak 24 dari satu istri. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Ini betul-betul walud betul ini, subur betul. Kalau misalnya kita punya anak banyak, kemudian kita bikin rumah besar, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena kebutuhannya demikian. Kecuali kalau kita itu punya anak cuma 1, kok bikin rumah kamarnya 10, buat siapa? Buat siapa? Oh, buat kos-kosan, oh ya enggak apa-apa. Enggak, maksud saya itu bikin rumah sendiri gitu loh. Kalau buat kos-kosan ya monggo-monggo aja. Buat sendiri gitu loh. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya kalau ada orang bikin rumah banyak kamarnya terus enggak ditinggali, itu buat siapa? Buat setan. Ya. Makanya jenengan perhatikan, kamar yang jarang dimasuki
Kamar yang jarang dimasuki. Sekali jenengan masuki rasanya gimana? Rasanya gimana? Merinding. Gak enak, pengap, gak nyaman. Nah sekarang orang bikin rumah boleh-boleh saja. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau memang kebutuhannya harus butuh banyak kamar, tidak masalah. Kalau sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan, keramik didatangkan dari mana? Italia. Masya Allah, kita tenan orang gitu. Nanti salah lagi. Keramik dari Italia, terus kayu didatangkan dari Blora. Wah, pokoknya setiap bagian rumah itu dari tempat yang jauh-jauh. Ngapain? Bangunnya itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Begitu akan nempati mati. Masya Allah. Akhirnya buat rebutan sama siapa? Sama ahli warisnya. Tukaran. Semuanya pengen dapat jatah paling banyak. Ya. Jadi bukan berarti kita hidup di dunia seperti perantau atau orang yang numpang lewat. Bukan berarti kita itu nggak perlu bikin rumah. Bukan berarti pula kita nggak perlu kerja. Jadi jangan salah tafsir. Kalau misalnya kita nggak kerja, terus kita makan minum dari mana? Akhirnya malah merepotkan orang lain. Jangan. Seandainya kita ingin menjadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan dunia ini seperti tempat merantau atau tempat numpang lewat, maka tetaplah bekerja. Tapi, nah, wonten tapi ini akan tetapi saat bekerja itu harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pekerjaannya harus halal. Yang kedua, cara kerjanya harus proporsional. Yang ketiga, hasilnya buat bekal ke negeri yang kekal. Coba diulangi. Pertama, pekerjaannya harus halal. Yang kedua, cara kerjanya harus proporsional. Yang ketiga, hasilnya buat bekal untuk negeri yang kekal. Sampun apal napa Dedeng? Sampun? Sampun? Coba nggak usah nyontoh. 1. Pekerjaannya harus halal. Yang kedua, cara kerjanya proporsional. Yang ketiga, hasilnya buat bekal untuk negeri yang kekal. Kita awali. Pertama, pekerjaannya harus halal. Apa pekerjaan halal? Pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jualan ya jualan sesuatu yang halal. Jual jasa pun juga jasa yang halal. Jangan sampai jualan kok jualan togel. Ya. Itu halal apa haram? Halal atau haram? Haram. Ya. Jenis pekerjaannya harus halal. Ya. Termasuk juga bukan hanya jenis pekerjaannya yang halal, cara kerjanya harus proporsional. Kanjeng Nabi SAW ngendika wa ajmilu fit talab. Cari nafkahlah secara proporsional. Proporsional itu bagaimana Ustadz? Proporsional itu sesuai dengan porsinya. Waktunya kerja, waktunya ibadah,
waktunya berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Itu namanya proporsional. Waktunya kerja. Berangkat jam 7 ya berangkat jam 7. Pulang jam 2, jam 2. Itu namanya proporsional. Waktunya bekerja silakan bekerja. Tidak proporsional kalau misalnya waktunya bekerja malah mainan HP. Itu berarti nggak proporsional. Wong kerja ngurusi bikin KTP misalnya. Ya, kerjanya di kantor melayani masyarakat bikin KTP. Ngantrinya sudah panjang kok malah balesin apa? WA. Ini proporsional apa mboten? Mboten. Itu namanya tidak proporsional. Proporsional itu adalah waktunya kerja, waktunya ibadah. Waktunya sholat. Jam 12 kurang seperempat azan, tinggalin pekerjaan sholat. Itu namanya proporsional. Waktunya kerja, waktunya ibadah. Waktunya untuk keluarga. Ada sebagian orang terkena workaholic. Napa workaholic niku? Gila kerja, awan bengi, siang malam. Gak ada istilahnya kerja. Sing dipikir kerja. Terus kapan waktu buat keluarga? Ya. Sudah di kantornya ngelembur, pulang ke rumah bawa pekerjaan plus masalah. Di rumah kerja, di kantor kerja, di jalan kerja. Masya Allah, seakan-akan gak ada waktu buat kumpul dengan siapa? Keluarga, dengan istri, dengan anak. Anaknya baru dekat sedikit. Shh, pergi sana, pergi. Bapak lagi apa? Sibuk. Adalah waktu buat keluarga, itu namanya proporsional. Setelah cara pekerjaannya halal, caranya proporsional, yang harus diperhatikan hasilnya itu untuk apa? Ada sebagian orang bekerja hanya untuk bekerja. Maaf, ada sebuah kalimat yang indah disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Seandainya kita manusia bekerja hanya untuk makan, apa bedanya antara kita dengan kera yang ada di hutan? Kera di hutan kerja nopo mboten? Kera di hutan kerja nopo mboten? Kerja, manjat sana, ngambil sana, kerja. Buat apa? Makan. Cuma buat itu tok kerjanya. Ya. Jangan sampai kita sama levelnya, maaf, dengan monyet yang ada di hutan. Kita bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita agar tidak menjadi peminta-minta. Kita juga bekerja agar hasilnya bisa kita jadikan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka yang kita pikirkan saat ini adalah saya bekerja, dapat penghasilan sekian, atau panjenengan sudah pensiun, setiap bulan dapat pensiunan sekian. Berapa yang sudah jenengan jadikan itu sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Harta yang kita tinggalkan saat kita mati itu tidak akan nemeni kita ke akhirat. Tidak akan. Apa yang terjadi seandainya panjenengan nanti ketika meninggal dunia, ibu-ibu masih pakai cincin emas, masih pakai gelang emas, masih pakai kalung emas, masih pakai apa ini namanya? Anting-anting emas. Kemudian kelihatan sama putra putri ini jenengan. Kira-kira dibiarkan atau diambil? Mana eman bu, ngapain bawa gelang ke kuburan? Diambil, dilucuti. Sama siapa? Anak jenengan sendiri.
Gak ada yang namanya harta itu akan nemani sampai ke kuburan. Kecuali harta yang sudah kita infakkan. Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang meninggal dunia, akan ada 3 yang mengantar dia ke kuburan. Fayarji'uthnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan pulang, yang 1 akan setia menemani. 3 itu apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. 3 yang akan menemani seorang ke kuburan adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Apa yang akan menemani? Harta, keluarga, amal. Yang 2 pulang, yang 1 akan menemani setia. Yang jadi pertanyaan, yang pulang yang mana? Yang pulang adalah harta dan keluarga. Emas yang setiap hari jenengan lus saking sayangnya. Mobil yang setiap hari jenengan apa? Lapi kinclong. Apa kira-kira bakalan setia nemenin jenengan sampai kuburan? Pernah jenengan melihat ada orang dikubur beserta dengan mobilnya? Ya. Konon ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tuxedo. Apa tuxedo? Ya. Setelan jas lengkap. Apakah itu yang akan menemani kita? Ya. Paling juga pakai kain apa? Kafan putih. Sama dengan yang lainnya. Harta kita semuanya akan kembali. Bukan hanya harta. Keluarga kita. Istri yang sangat jenengan sayangi. Ketika jenengan mati. Pripun? Nunggu jenengan di kuburan. Padahal dulu katanya janji sehidup semati. Bohong. Yang ada sehidup mati dewe-dewe. Mana ada mati bareng-bareng. Ya, kecuali kalau Allah takdirkan mati bareng-bareng. Tapi kalau mati ya sendiri-sendiri sudah. Ibu panjenengan yang katanya disayang sekali sama suaminya. Ketika jenengan meninggal nanti, kira-kira suaminya akan setia nungguin jenengan di kuburan? Boten bu, nikah lagi bu. Ya. Pareng pak? Pareng siapa bilang nggak pareng? Boleh. Ya. Jadi yang setia cuma 1. Siapa yang setia? Amal. Lah sekarang jenengan itu dengan yang bakalan setia tadi kok malah disia-siakan, itu bagaimana? Yang bakalan nemeni kita di kuburan amalan kita kok malah kita sia-siakan, itu aneh bin ajaib. Mana amal kita? Kotak infak yang ada di masjid ini sudah berapa yang kita isi dengan duit kita? Setiap ada kotak infak lewat selalu yang dimasukkan yang warnanya nopo? Abu-abu. Yang bawa golok gitu. Yang pakai peci hitam itu simpen nih. Yang warnanya merah sama yang warnanya nopo? Biru itu. Kalau sampai lupa masukkan itu nyeselnya luar biasa. Ya, na'udzubillahi min. Makanya siapa tadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Sinten? Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menyampaikan hadis tadi, beliau menyampaikan nasihat kelanjutannya. Tadi kan beliau menyampaikan hadis Nabi SAW. Ya. Setelah itu Ibnu Umar itu menyampaikan nasihat dari beliau sendiri. Wa kana Ibnu Umar yaqul. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa menyampaikan pesan. Biasa menyampaikan wejangan. Apa wejangan beliau? Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau masuk waktu sore, gak usah nunggu pagi.
Nopo? Kalau masuk waktu sore gak usah nunggu pagi. Selanjutnya wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau masuk kalau engkau masuk waktu pagi gak usah nunggu sore. Apa maksud nasihat Ibnu Umar ini? Kalau engkau ada kesempatan untuk beramal, jangan ditunda. Contoh, panjenengan sekarang bawa duit, bawa enggak? Bawa. Kok kemudian kepikir, wah ini masjid ada kotak infak. Kepikir terlintas, saya pengen infak. Segera lakukan. Jangan katakan, besok aja lah subuhan insya Allah ke masjid. Siapa yang jamin jenengan besok masih hidup? Sekarang nanti habis ini pengen ada waktu jam 11. Kita kan pengajian sampai jam 11 ya. Sampai jam 11 ya kan. Jam 10 sampai jam 11 insya Allah. Ya, jam 11 sudah selesai pengajian. Ini masih ada waktu untuk sholat. Untuk sholat duha. Kok duhur? Duha. Jam 11 belum duhur. Sholat duha. Bahkan sholat duha di akhir waktunya itu sholat duha yang paling afdal. Itu yang namanya sholatul awwabin. Hina tarmadul fisal. Sholat awwabin itulah sholat duha di akhir waktunya. Kata Nabi SAW, ketika anak onta mulai kepanasan. Hina tarmadul fisal. Yaitu ini, siang-siang kayak gini jam 11 ini. Menjelang nanti zuhur ini. Ini waktu yang paling pas. Maaf, waktu yang paling afdol untuk sholat duha. Masih ada waktu nih. Lumayan. Daripada pulang, sholat duha dulu. 2 rakaat, 3 rakaat. Gak usah nunggu nanti. Ya. Yang masih muda-muda, sudah saatnya nikah. Gak usah nunggu nanti. Cepat-cepat apa? Nikah. Setuju? Setuju? Ya cari tuh. Ya. Mau nikah kok diem aja, nyari. Ya. Belum nemu Ustaz, ya terus berusaha. Bismillah. Yang belum bisa ngaji. Yang belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran. Ayo mulai belajar alif, ba, ta, sa. Gak usah nunggu nanti. Ya. Nunggu apa sih? Nunggu mati duluan. Kalau sudah mati gak bisa. Nyesel nanti. Tahu penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka menyesal kenapa tidak sujud. Kenapa tidak baca Quran. Kenapa tidak bertasbih. Ya. Menyesal. Sangat menyesal orang yang meninggal dunianya. Sampai meninggalnya gak bisa baca Quran. Wallahi menyesal. Orang yang sudah baca Quran saja, yang rajin baca Quran, itu nanti di akhirat bakalan menyesal. Kenapa? Kenapa? Tidak lebih rajin lagi. Orang yang seharinya ngaji sak juz, sehingga setiap bulan apa? Hatam 1 kali. Itu nanti di akhirat menyesal. Kenapa kok tidak? 2 juz sehari. Yang 2 juz menyesal. Kenapa kok tidak 3 juz sehari? Bagaimana yang tidak pernah baca Quran? Lebih menyesal lagi. Maka jangan mengundur waktu. Ustadz, saya ini sudah tua banget Ustadz. Saya tuh gak bisa bedakan antara ba sama nun Ustadz. Karena titiknya satu Ustadz. Yang satu di bawah, yang satu di mana? Di atas. Saya gak bisa bedain antara jim sama kho Ustaz. Yang satu titiknya di tengah, yang satu titiknya di atas. Saya nggak bisa bedain antara za dengan za. Karena sama-sama punya titik, cuman yang satu pendek, yang satu panjang Ustaz. Saya kebolak-balik, enggak apa-apa. Yang penting jenengan sudah berusaha. Yang penting jenengan sudah berusaha. Allah akan menghargai usaha hambanya. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an
wa yatata'u fihi lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia grotal gratul. Napa grotal gratul? Terbata-bata. Kesulitan membaca Al-Quran, maka dia akan dapat pahala double. Allahu Akbar. Pahalanya 2 double malah. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala grotal-grotal. Pahala usaha dia. Usaha dia itu dihargai sama Allah Azza wa Jalla. Panjenengan yang sudah sepuh-sepuh malu enggak kalau belajar Iqra lagi? Malu napa mboten? Ngapain malu? Malu itu nyolong sandal. Wong ngaji kok malu? Enggak ada. Untuk belajar nggak ada malu. Ya, maka ini masjid apa? Wow, Nurul Huda. Ini udah ada TPQ buat sepuh-sepuh atau belum? Perlu diadakan. Ya, TPQ untuk Taman Kawak-Kawak. Ya, perlu diadakan. Ya, masa kalah sama cucunya? Ya, cucunya udah hafal juz amma, ya sudah hafal juz sekian. Masa kakeknya kalah sama cucunya? Ya. Kalau sudah masuk waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau sudah masuk waktu sore, jangan nunggu pagi. Kemudian apa kata beliau? Wa khudh min sihhatika lisaqamik. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang masih muda-muda, yang masih kuat-kuat, ya. Yang masih sehat, jalan ke masjid. Yang masih sehat untuk membantu orang sana sini, bantu orang sana sini. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Mumpung masih hidup, perbanyak amal saleh. Mudah-mudahan saat kita menghadap kepada Allah, kita menghadap dalam keadaan sudah punya bekal yang cukup. Allahumma amin. Pas jam 11 sebagaimana yang telah kita janjikan. Malah lebih 2 menit. Nuwun sewu nggih, enggak apa-apa nggih, lebih 2 menit nggih. Bisa dimaklumi? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Monggo. Lanjut gimana? Udah selesai kok lanjut. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sudah usia 50 pinten wow? 55. Apakah lebih baik pensiun dini atau nunggu sampai betul-betul pensiun ya 60? Itu lebih baik bagaimana? Tergantung kondisi jenengan. Kalau sekarang dalam pekerjaan yang jenengan lakoni sekarang tetap bisa ngaji ya. Kemudian tetap bisa belajar dengan baik tanpa terganggu waktu belajarnya. Lalu kondisi jenengan memerlukan biaya lebih untuk anak-anak misalnya. Masih ada tanggungan ini, tanggungan itu. Maka diselesaikan saja sampai betul-betul pensiun. Kalau kondisinya bisa menggabungkan antara pekerjaan dengan sinau. Dan masih punya tanggungan yang harus dibiayai. Tapi kalau kondisinya nggak seperti itu, kondisinya jenengan kerja jadi nggak bisa ngaji, nggak ada waktu untuk ngaji saking apanya, saking sibuknya. Kemudian jenengan sudah nggak ada tanggungan, istri juga cuma 1, dan istrinya juga nggak neko-neko, anak sudah pada mentas, ya terus nunggu apa lagi, pensiun dini aja. Ya, jadi saya tidak katakan pensiun dini atau tidak pensiun dini, tapi lihat situasi dan kondisi.
Oke, ada yang lain? Silakan, monggo. Maju lagi, monggo. Monggo. Apakah orang yang bekerja di tempat riba itu pegawainya itu penghasilannya itu apakah mendapatkan berkah dari Allah atau tidak? Terus apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus keluar dari pekerjaan itu atau tidak? Ya. Sama-sama. Apakah orang yang bekerja di tempat yang isinya riba tok itu apakah diberkahi oleh Allah Azza wa Jal? Terus apa yang mesti dilakukan? Yang jadi pertanyaan, riba itu halal apa haram? Nah, kira-kira haram itu diberkahi atau enggak? Sudah, ketemu jawabannya. Terus bagaimana sikap yang mesti dilakukan? Mencari pekerjaan lain yang halal. Mencari pekerjaan lain yang halal. Tapi persiapkan dengan baik. Persiapkan dengan baik. Persiapkan dengan baik itu maksudnya dirancang. Jadi keluar itu punya rancangan. Jadi nggak modal nekat, bondo nekat. Pertimbangkan. Ya, dirancang. Habis ini saya punya pekerjaan ini. Dan akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kasihan anak istri kita. Kasihan anak-anak kita yang 3 tahun. Yang setiap hari dikasih makan dari hasil yang tidak halal. Ya. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang hasil yang haram, maka tempat yang cocok untuk daging tersebut adalah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan terakhir, monggo. Ya, silakan. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan, mohon nasihatnya. Seandainya peninggalan warisan itu dibagi oleh ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan agama, apa kita mengingatkan atau ikhlas ridho saja? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ada seseorang meninggalkan warisan, kemudian dibagi oleh ahli warisnya, apakah dan dibaginya tidak sesuai dengan tuntunan agama, apakah kita mengingatkan atau tidak? Kita kan sudah meninggal. Warisan itu kan harta yang dibagikan setelah yang punya meninggal. Loh, kita bagaimana mau mengingatkan kalau kita sudah meninggal? Tapi saat kita masih hidup dan kita merasa akan ada potensi terjadinya hal yang dikhawatirkan tadi, yaitu dibagi tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka kita punya tanggung jawab moral untuk memberi wasiat. Untuk memberi wasiat. Apa wasiat itu? Nak, le, do. Nanti ketika bapak atau ibu meninggal dunia, tolong wasiat bapak bagilah warisan itu sesuai dengan aturan agama. Dan bapak tidak ridho kalau tidak dibagi sesuai dengan aturan agama. Setelah itu jenengan meninggal dunia, insya Allah sudah terlepas dari tanggung jawab. Walaupun nanti kemudian anak itu tidak melaksanakan wasiat. Yang dosa siapa? Anaknya. Orang tuanya sudah terlepas karena beliau sudah memberikan wasiat dan pesan kepada anak-anaknya. Ngaten. Ya. Boleh enggak orang tua meninggalkan harta warisan buat anaknya? Boleh atau tidak? Boleh. Kata Nabi SAW, engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan,
lebih baik daripada engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan kekurangan sehingga mereka minta-minta. Jadi tidak apa-apa meninggalkan warisan, tapi jenengan jangan lupa jenengan juga butuh nopo bekal. Jadi jangan semuanya ditinggalkan warisan buat anak. Jenengan itu loh sangunya mana? Ya, jenengan harus punya sangu. Wakaf apa kayak masjid ini misalnya, masya Allah, ya Allah, senang sekali ya yang mewakafkan tanah ini misalnya, yang bangun, yang dulu naruh semen di sini, yang dulu naruh keramik, senang banget masya Allah. Sekarang mereka sedang nopo? Panen, insya Allah. Panen apa? Panen pahala. Coba sekarang jenengan pikirkan, saya itu ninggali opo? Ya. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Amal jariah harusnya kan? Apa jariah yang jenengan sekarang? Ayo kita pikirkan mumpung masih hidup. Jariahnya apa? Gitu loh. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus beramal saleh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.